Hai, pernah bayangin tidak masakan jalanan sederhana nih yang harganya murah meriah, rasanya mantul, jos, lumer di mulut dan happy di perut, biasa dinikmati semua kalangan deh pokoknya. Kini berkesempatan adu gengsi dengan hidangan ala chef internasional di restoran mewah. Demi apa? Itulah serunya Cook Up a Storm. Film yang menceritakan pertarungan antar seorang koki Tiongkok Selatan dengan seorang koki Korea berbintang Michelin yang belajar di Prancis. Namun di tengah perjalanan mereka akhirnya bersatu untuk dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan, yakni mencapai puncak kuliner. Lantas bagaimanakah kisah perjuangan mereka? Yuk, tanpa basa-basi, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kawasan tua di Hong Kong. Di sana terdapat sebuah restoran tradisional bernama Seven yang selalu ramai hingga diliput oleh media. Mereka juga terkagum akan kehebatan seorang koki bernama Gao Tianxi dalam mengolah masakan. Bahkan saat ada yang menyerobot masuk untuk memesan, Gao Tianxi tidak segan-segan loh mengusir orang kaya tersebut. Sementara di tempat lain terlihat sebuah acara pembaptisan untuk seorang anak keturunan raja di Paris. Jamuan acara itu pun disiapkan oleh seorang chef asal Korea bernama Paul An, dibantu oleh saus chefnya bernama Mayo. Hidangan yang disajikan oleh Paul pun dinikmati dan membuat keluarga kerajaan sangat terkesan. Berkat kesuksesan acara tersebut, Paul lalu diberikan naik jabatan. Namun setelah itu Paul malah menolak karena ingin mencari tantangan baru. Ia pun lalu pergi dari tempat itu bersama dengan Mayo yang merupakan saus chef sekaligus kekasihnya. Wadidaw, keren amat nih chef ya. Berani nolak rezeki yau. And being the head chef at Art Nouveau is no longer. And we will definitely meet again someday. Scene lalu beralih ke Hong Kong di mana para warga sedang membicarakan tentang kota mereka yang akan segera dikembangkan untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan dikenal lebih luas. Mengetahui hal itu, Tianxi tidak mau berpikir terlalu jauh dan hanya fokus pada masakan yang sedang dia buat. Ternyata makanan itu ia buat untuk seorang nenek yang sedang ia antar pulang. Namun saat ia sedang memberi makan anjing-anjingnya, ia lalu teringat masa lalu dengan ayahnya. Di masa kecilnya, Tianxi ternyata sering menerima perkataan kasar dari ayahnya yang seorang koki. Hingga suatu hari, Gao Fengko yang notabene adalah ayahnya, membawa Tianxi pada temannya yang bernama Seven. Di sana ia pun memberikan semangkuk mie untuk Tianxi makan. Karena malu nih memiliki anak yang tidak berbakat masak, Gao Fengko lalu memutuskan pergi dan menitipkannya pada Seven. Perfeksionis sekali sang ayah ini ya. Keesokan harinya terlihat Paul yang sedang mencari ikan di pasar. Namun sayangnya ia tidak bisa menemukan jenis ikan yang ia cari karena habis. Saat Tianxi tiba, penjual itu mengeluarkan ikan yang inginkan dan mereka pun lalu saling berpandangan dan melihat Paul dan Tianxi berebut ikan, penjual itu pun lalu membelah ikan menjadi dua. Setelah itu Sin memperlihatkan Mayo yang sedang mempersiapkan restoran baru mereka. Begitu pula dengan Paul. Bahkan restoran yang diberi nama Stellar itu melakukan acara pembukaan yang sangat meriah. Bahkan orang-orang penting pun datang untuk mencicipi makanan di Stellar. Hingga tak lama kemudian warga sekitar melakukan demo menentang Stellar. Saat mereka sedang berdebat, datanglah Tianxi. Mereka pun akhirnya meminta Tianxi dan Paul untuk beradu kemampuan. Nah, melihat kemampuan mereka berdua nih, mereka pun disuruh ikut serta dalam kompetisi memasak internasional. Jika Tianxi bisa memenangkan kompetisi itu, maka Seven tidak akan diruntuhkan oleh pemerintah setempat.
Kemudian stasiun TV yang pernah melipir Seven juga datang untuk melipir Stellar. Saat Paul diwawancarai, ia pun mengatakan jika kelemahan dari restoran Cina saat ini adalah terlalu monoton dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Melihat tayangan tersebut, Tianxi menjadi lebih tertantang untuk membuktikan kemampuannya. Bahkan ia pun membuat makanan untuk dicicipi oleh teman-temannya. Saat teman Tianxi yang bernama Hai dan Mei sedang galau, Tianxi pun datang untuk menenangkannya. Keesokan harinya terlihat Stellar didatangi oleh banyak pengunjung hingga membuat jalanan macet. Dan akhirnya karyawan Seven marah-marah. Setelah itu Dan Mei mengajak mereka untuk masuk dan menonton berita. Ternyata Paul dan Tianxi berhasil masuk ke kompetisi memasak nasional. Dan pemenang dari kompetisi itu nantinya akan berduel dengan dewa masak Gao Fengko yang nyatanya adalah ayah dari Tianxi. Hingga dalam sebuah wawancara, Gao Fengko ditanyai tentang kesamaan marganya dengan koki dari restoran Seven. Namun di sana Gao Fengko berkata jika ia tidak mengenal siapa Tianxi dan orang yang memiliki marga seperti dirinya sangatlah banyak di Cina. Tayangan itu pun ternyata turut dilihat oleh paman Seven. Di tempat lain, tiba-tiba Meo datang memberikan undangan makan pada restoran Seven. Singkat cerita mereka pun datang dan disambut oleh Meo. Di sana mereka pun disajikan makanan yang unik dan aneh. Nah, merasa sedang direndahkan, Tianxi pun masuk ke dapur Paul dengan emosi karena dihidangkan makanan yang sulit sekali untuk dimakan. Melihat Tianxi yang sedang marah, Paul pun menantangnya untuk mengolah daging. Ditantang seperti itu, Tianxi pun langsung menunjukkan kelihayan memasaknya. Begitu pula dengan Paul yang tidak mau kalah dan langsung saja menunjukkan kemampuannya. Lihat sajian makanan Paul, Tianxi hanya mencium aromanya sesaat dan pergi begitu saja. Selepas kepergian Tianxi, Paul pun mencicipi masakan Tianxi yang ternyata enak maknyos. Sesampai di restoran, Tianxi pun kembali mengingat omongan ayahnya dan hasil masakan Paul tadi. Tak lama kemudian, ia pun mendapat telepon dari paman Seven. Sang paman ternyata saat ini sedang bersama Gao Fengko. Tianxi pun segera menemui paman Seven. Namun saat melihat ayahnya, Tianxi sangat marah. Bahkan ia pun berkata jika ia tak memiliki ayah. Ayahnya pun berkata jika ia hanya tak ingin Tianxi terbeban karena memiliki ayah yang sangat berbakti. Sedangkan dirinya biasa saja. Dan sekarang ia ingin melihat Tianxi membuktikan kemampuannya di pertandingan nanti. Agar dapat melawan dirinya nanti. Wow, aroma perang dingin ayah anak mulai kembali terasa nih. Sementara di sisi lain terlihat Paul yang sedang membuat masakan dengan panduan buku catatan. Namun saat Meo datang, bukunya ditutup. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Paul mulai menunjukkan teknik memasak yang sangat modern. Begitu juga dengan Tianxi. Melihat Paul dan Tianxi beradu teknik memasak, membuat para penonton dan juri sangat terpukau. Hingga akhirnya masakan mereka pun selesai. Setelah pertandingan selesai, sekarang waktunya juri mencicipi hasil masakan mereka. Setelah satu persatu masakan mereka dicicipi, tibalah hasil penilaian. Ternyata hasil yang didapat mereka berdua adalah seri. Hingga akhirnya ketua juri harus menentukan salah satu dari mereka. Dan ternyata pemenangnya adalah Paul An. Hal itu karena juri merasa jika memasak juga memerlukan sedikit sentuhan seni untuk membuatnya lebih menarik. Nah, hal ini membuat Tianxi pergi meninggalkan panggung dengan sedih. Keesokan harinya nampak Tianxi yang tidak datang ke restoran. Paman Seven yang mengetahui hal ini pun lantas menemuinya. Di sana, Paman Seven mencoba untuk menghiburnya. Paman Seven yang kalah dalam permainan itu pun lalu berkata, jika dalam setiap pertandingan pasti ada yang menang maupun ada yang kalah.
Ia lalu menceritakan tentang pengalamannya saat berkelana. Pada waktu itu ia sempat bertemu dengan dua biksu kecil. Biksu kecil itu lalu membagi bekal mereka. Di sana Paman Seven sempat menilai bahwa ada kesalahan dalam pengolahan makanan tersebut. Namun mereka lalu berkata jika bekal tersebut dibuat oleh mereka berdua, mulai dari menanam gandumnya hingga akhirnya menjadi roti. Oleh karena itu mereka sangat menghargai makanan tersebut. Melalui kejadian inilah Paman Seven menyimpulkan bahwa setiap makanan haruslah dibuat dengan cinta dan dihargai bagaimanapun hasilnya. Mendengar hal ini, Tianxi pun akhirnya tersadar. 你就永远走不出你爸爸的阴影。 Scene lalu beralih pada restoran Stellar. Di sana nampak Paul sedang bersama dengan pemilik restoran untuk merayakan kemenangan mereka. Namun tiba-tiba pemilik restoran itu mengatakan jika mereka akan mengirim Mayo untuk melanjutkan kompetisi internasional tersebut. Hingga tak lama kemudian Mayo pun keluar dan membawa dua makanan yang sama untuk mengetes Paul dan berkata jika ia telah menyadari kelemahan Paul yang mengalami buta rasa. Ternyata selama ini Mayo mendekati Paul hanya untuk mendapatkan resep rahasia Paul. Bahkan selama ini ia pun telah berselingkuh dengan pemilik restoran. Crazy nggak? Edan nih cewek ya. Merasa dihianati, Paul yang sangat marah pun lalu pergi dari tempat tersebut dan minum di luar. 美優而家係我嘅女朋友。 Paul yang sedang menatap Dewa Masak akhirnya tanpa sengaja bertemu dengan Tianxi. Mereka pun lalu duduk-duduk dan mengobrol. Di sana Paul mengatakan jika Dewa Masak adalah panutannya selama ini. Sementara Tianxi mengatakan bahwa Dewa Masak itu adalah ayahnya sendiri. Mendengar hal itu tentu saja awalnya Paul tak percaya. Namun pada akhirnya ia pun percaya setelah mendengar apa yang Tianxi alami dulu saat bersama ayahnya. Untuk meluapkan emosi mereka pun sama-sama melempar botol ke banner Dewa Masak. Gokil bener ya cara marahnya dua chef ini. Sementara di tempat lain terlihat pemilik restoran Stellar mendatangi restoran Seven. Di sana mereka sedang bernegosiasi agar Paman Seven mau menjual restoran tersebut pada mereka. Tentu saja dong Paman Seven menolak. Hingga tak lama kemudian muncul Tianxi dan Paul yang juga menentang hal tersebut. Paul lalu mengatakan bahwa ia akan tetap bertanding dalam kompetisi tingkat internasional tersebut dan akan mengajak Tianxi untuk ikut bertanding bersamanya. Setelah alot beradu argumen, Paul yang kesal pun memukul salah satu dari mereka. Setelah pemilik restoran Stellar pergi, Paul mencoba untuk menjelaskan dan akhirnya ia diterima oleh Paman Seven. Setelah itu setiap hari deh mereka latihan bersama. Terkadang Tianxi mengajari Paul, terkadang Paul mengajari Tianxi, terkadang mereka pun belajar dari sang paman. Hingga akhirnya hubungan di antara mereka berdua pun terjalin akrab solid banget. Termasuk dengan semua orang yang bekerja di restoran Seven. Singkat cerita, pertandingan yang dinanti pun tiba. Pertandingan itu pun dibuka dengan sangat meriah. Selain tim Paul dan Tianxi, pertandingan itu pun diikuti oleh tim dari negara Prancis, India, Jepang, dan juga Mayo. Saat pertandingan dimulai, pembawa acara pun memperkenalkan masing-masing juri yang hadir dari berbagai negara dan juga mengomentari jalannya pertandingan. Bahkan para penonton pun turut menikmati pertandingan tersebut. Saat waktu pertandingan hampir selesai, nampak tim dari Jepang membuat koi nigiri, Mayo membuat hidangan tiram dengan busa beku, tim Prancis membuat hidangan burung darah panggang, tim India membuat kari 5 rasa, sementara Paul dan Tianxi membuat tahu mapo dekonstruksi. Dududu, dari tampilan menunya saja sudah terlihat mewah, jos gandos dan auto nagih rasanya. Hingga akhirnya pertandingan pun selesai. Para juri pun mencicipi hasil masakan mereka satu persatu dan mengomentari masakan mereka. Setelah mendapat hasil pertandingan, pembawa acara pun lalu mengumumkan pemenang dari pertandingan tersebut. World Supreme Chef Challenge is... Yay! Congratulations! 蔡瀾先生為我哋講解下佢哋成... Mendengar hal itu, Paul dan Tianxi pun sangat senang, namun tidak dengan peserta yang lain terutama Mayo. Di sana, Dewan Juri pun menjelaskan alasan Paul dan Tianxi menjadi juara. 佢哋用嘅花椒一食又香又麻，咁多樣嘅心思，使嘅研球咧係薑汁同葱做㗎。 Setelah pertandingan, Paul dan Tianxi pun mengobrol dan membahas kelanjutan dari kompetisi tersebut.
Hal itu karena hanya ada satu peserta saja yang berkesempatan berduel melawan dewa masak. Awalnya sih Tianxi mengatakan jika Paul saja yang maju untuk bertanding. Namun ternyata Paul malah meminta Tianxi yang maju ke final untuk melawan ayahnya. Singkat cerita, pertandingan final pun tiba. Setelah mengingat semua yang terjadi, akhirnya tibalah momen bagi Tianxi bisa berhadapan langsung dengan ayahnya sang dewa masak. Pertandingan itu pun turut disaksikan loh oleh Paman Seven dari kejauhan. Saat pertandingan dimulai, terlihat Gao Fengko mulai membuat masakannya. Namun, di sisi lain, Tianxi malah terdiam mengingat semua masa lalunya. Hingga akhirnya Gao Fengko menyiram Tianxi dengan air dan menyadarkannya. Nah, setelah tersadar, Tianxi pun mulai mengolah masakannya. Di saat Gao Fengko membuat makanan yang spektakuler, terlihat jika Tianxi hanya membuat sebuah bakmi. Wala serius nggak sih? Chef handal ini hanya membuat bakmi. Para juri pun sangat memuji hasil masakan Gao Fengko. Hingga tiba saatnya masakan Tianxi akan dicicipi, ia malah memberikan bakmi tersebut pada ayahnya. Ternyata masakan yang ia buat adalah masakan yang terakhir kali ayahnya berikan kepadanya. Mengetahui hal itu, Gao Fengko kembali teringat dan mulai mencicipi bakmi buatan anaknya yang ternyata enak banget. Tianxi pun lalu pergi dari arena pertandingan. Namun tak lama kemudian Gao Fengko memanggil Tianxi dan memuji masakan Tianxi. Nah, mendengar hal ini tentu saja dong Tianxi merasa senang dan bangga. Saat Tianxi pergi, Gao Fengko kembali melahap bakmi tersebut. Setelah itu terlihat Tianxi, Paul, Paman Seven dan pekerja di restoran Seven sedang mempersiapkan sebuah acara. Setelah itu Paman Seven pun memberikan kata sambutan untuk memulai acara tersebut. Mereka lalu menyalakan kembang api dan mengucapkan selamat tahun baru kepada para warga. Dan film pun selesai. Oke, itu dia review film Cook Up Storm. Nah, film ini ngasih energi loh atau vibes kalau hidup kita itu seperti ibarat makanan kali ya. Kalau bumbunya pas, dibuat dengan tulus, hasilnya pasti auto nagih. Bukan sekedar kompetisi memasak, tetapi film ini juga ibarat perjalanan menemukan arti keluarga dan persahabatan. Semoga kalian juga bisa ngerasain vibes gokil dari film ini ya. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya.